Shalom semuanya, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Ketemu lagi dengan saya di dalam renungan kali ini. Bersyukur ya setiap kali Tuhan kasih saya kesempatan buat kasih renungan, itu artinya kita masih dipercaya. Nah, kita berdoa dulu sebelum kita masuk dalam renungan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat semua penyertaan-Mu. Kalau kami pagi ini bangun, semuanya adalah anugerah-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini, biar hidup kami boleh berkenan sama Engkau. Dan sebentar kami mau dengar renungan, biar renungan ini ngerema dalam hati kami Tuhan, dan menjadi berkat untuk sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, amin. Shalom sekali lagi semuanya. Hari ini saya mau bawa kita balik tentang cerita anak-anak sekolah minggu. Yang saya bawakan hari ini adalah tentang seorang bapak yang membuat sesuatu yang sebenarnya tidak pada tempatnya, tapi dia punya hati yang punya ketaatan, ketundukan, dan setia. Kalau orang-orang zaman sekarang disuruh bikin kayak gitu, mereka akan bilang ini nonsen. Saudara pasti tahu orangnya. Ini adalah, kalau saya ajaran sekolah minggu, saya bilang dia namanya Opa Nuh. Dia adalah Nuh, seorang tokoh yang di zamannya dia itu, cuma dia satu-satunya hidupnya itu berpaut dan berkenan sama Allah, yang hidupnya nempel sama Tuhan. Sementara orang-orang yang lain, saudara bayangin ya, di zamannya, berarti semua orang di zamannya itu cuma dia doang yang hidupnya itu berkenan sama Allah. Oke. Nah, dia ini hopengnya Allah. Nah, itulah judul yang saya akan berikan pada renungan saya hari ini, hopeng. Hopeng itu bukannya hepeng ya, hepeng uang, ini hopeng. Hopeng itu teman, sahabatnya Allah. Cuma dia satu-satunya sahabat Allah di zaman itu. Dan apa saudara? Allah sampai mempertimbangkan mau menghancurkan semua dunia kecuali Nuh. Cuma satu-satunya Nuh doang yang dia sisain. Karena dia benar hopengnya Allah. Dia itu temenan baik sekali sama Allah. Dia itu karib dengan Allah. Teman ngobrol, biasa bergaul erat dengan Tuhan. Makanya Tuhan bisa menyelamatkan si Nuh. Tuhan suruh Nuh membuat satu perkara yang mustahil. Membangun sebuah bahtera di atas gunung. Itu juga satu cerita yang bukan satu cerita, satu kenyataan yang hampir boleh dibilang mustahil. Ngapain sih kita bikin bahtera di atas, bikin kapal yang gede lagi gitu kan? Itu di atas gunung gitu loh. Kecuali sekarang saya tahu ada restoran di puncak ya, kalau nggak salah yang bentuknya kapal ya. Tapi itu untuk pajangan, untuk restoran gitu. Nah ini mah si Nuh itu membuat bahtera memang untuk dipakai untuk berlayar ya. Jadi Nuh melakukan seperti apa yang Allah perintahkan, dan saya yakin saudara, waktu itu begitu banyak orang-orang bilang, aduh Nuh, kamu tuh kamu tuh sin gitu ya, kamu tuh aneh gitu ya, nggak ada deh yang kayak gitu. Kok kamu ini dalam rangka apa sih bikin ini? Kayaknya kamu anget gitu ya. Nah pasti semua orang mencemooh dia, apalagi dibilang orang-orang waktu itu nggak ada yang percaya sama Tuhan, ya kan, hidupnya buruk gitu di hadapan Tuhan. Jadi sih saya yakin waktu si Nuh membuat bahtera itu, dia nggak sedikit dapat kecaman, celaan, ketawaan, cemooh dari orang sekelilingnya. Tapi satu, karena Nuh hopengnya Allah, dia itu jauh lebih percaya sama Allah daripada sama teman-teman dia yang lain, sama orang sekitar dia. Makanya dia lanjut terus gaspol, dia bangun si bahtera itu. Nah saudara, kalau misalnya Nuh tidak punya kedekatan sama Allah, dia tidak punya yang namanya benih ilahi itu tumbuh di dalam hatinya dan begitu suburnya, maka dia tidak akan melakukan pekerjaan yang kalau kita boleh bilang itu bodoh ya, di jalan kita katakan sekarang itu yang bodoh ini. Tapi dia lakukan tetap dengan ketaatan, dan Tuhan hebatnya lagi karena Nuh punya ketaatan, punya kesetiaan sama Tuhan. Allah melakukan mujizat, dia membawa binatang-binatang datang yang ada yang sepasang, ada yang 7 pasang, dan semuanya muat dalam bahtera Nuh. Nuh dan keluarganya total 8 orang masuk ke dalam bahtera itu. Kemudian hujan besar turun selama 40 hari 40 malam. Habis itu belum lagi nunggu airnya surut saudara. Dan benar-benar bahtera itu berfungsi sebagaimana mestinya walaupun di atas gunung. Setelah mengalami 40 hari kehujanan begitu besar, akhirnya bahtera itu berlayar. Ya, artinya airnya itu udah setinggi gunung itu. Tapi karena apa yang menurut manusia itu bodoh, tapi menurut Allah itu adalah hikmat, dan Nuh itu punya ketaatan,
punya kesetiaan, dia punya keyakinan yang teguh sama Tuhan. Sehingga apa yang menurut dunia bodoh, tapi menurut Allah itulah yang menyelamatkan si Bapak Nuh dan sekeluarganya. Nah, saudara-saudara, saya mau bilang bahwa kalau kita jadi hopengnya Allah, kalau kita punya teman ya di sini yang baik, yang ada rencana apa-apa, hopengnya kasih tahu. Begitu juga dengan Tuhan, karena Tuhan itu sama Nuh itu hopengan. Jadi Tuhan kasih tahu, Nuh, kamu bikin bahtera ya gini-gini. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Apakah kita ini hopengnya Allah apa bukan? Hopengnya Tuhan apa bukan? Apakah kita suka ngobrol sama Tuhan, duduk ambil waktu dan kita ngobrol-ngobrol sama Tuhan tentang apa yang kita lalui hari ini, hal-hal yang sepele, hal-hal yang berkesan, semua kita ceritain. Begitu ya kalau hopeng ya. Aduh, hari ini agak capek nih, gini. Kita juga cerita. Iya nih hari ini misalnya di mana gitu kan, di pekerjaan agak-agak berat gini-gini, atau wah hari ini ada kejadian lucu gini-gini. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang menarik, semua kita ceritakan. Karena dia adalah hopeng, karena dia adalah teman baik kita, sahabat kita. Dan Allah juga sebenarnya suka sekali kalau kita itu mau ngobrol dan cerita sama dia. Dia tuh senang banget dengerin kita cerita. Karena dengan begitu dia tahu bahwa kita itu hidup dekat sama dia, mengandalkan dia, bergaul dengan dia. Nah, apa yang Allah pingin lakukan, akhirnya Allah akan kasih bocoran sama kita. Saya mau gini loh. Besok kamu gini loh. Allah akan menyatakan dengan segala caranya. Ya memang mungkin dia nggak bilingual, maksudnya langsung ngomong gitu, enggak. Tapi dengan caranya sendiri dia akan mengatur hidup kita, mengarahkan hidup kita kepada arah-arah yang benar. Jadi kita tuh tahu apa yang Tuhan mau, dan hidup kita tidak akan, istilahnya gini, ada hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri yang nyusahin diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak bergaul sama Allah, karena kita nggak mau dengar-dengaran sama Allah, karena kita nggak mau setia sama Allah, karena kita mau jalan sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita hopengnya Allah, kita dengerin apa yang Tuhan mau, apa yang Allah katakan, maka dengan sendirinya hidup kita akan jauh lebih mudah. Nah, itu aja renungan saya hari ini. Jadilah kita semua hopeng-hopengnya Allah, teman-teman karibnya Allah. Jangan cuma cari teman-teman di dunia yang kadang-kadang nggak bisa bantu kita, sekalipun mungkin mereka ingin membantu. Tapi keterbatasan manusia itu membuat mereka tidak bisa membantu kita. Tapi keterbatasan itu tidak ada pada Allah. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Pertolongan apapun, campur tangan apapun, Allah selalu punya solusinya. Jadi ngapain cari solusi lain di luar kalau kita udah punya hopeng yang punya solusi segalanya. Nah, itu aja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu Bapa untuk kami Tuhan. Kami mau Tuhan jadi sahabat-sahabat-Mu, jadi hopengnya Allah Tuhan. Sehingga hidup kami Bapa bisa seturut dengan rencana-Mu, dan kami juga berjalan Bapa di dalam aman, tentram Bapa di dalam Kau. Ajar kami untuk punya hati yang taat, tunduk Tuhan. Dan kami juga mau belajar setia. Sekalipun Tuhan, apa yang Kau perintahkan itu adalah hal-hal yang sepertinya mustahil. Tapi kami mau percaya dan taat sama Engkau. Terima kasih Tuhan, hal Yesus, amin. Saya mau kasih satu ayat yang bisa mengingatkan kita bahwa jadilah hopeng-hopengnya Allah. Itu di Kejadian 6 ayat 9. B, saya baca dari B-nya aja. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu aja. Itu menunjukkan bahwa Nuh itu adalah hopengnya Allah. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadilah hopeng-hopengnya Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.